لا إله إلا الله محمد رسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan dan kelapangan waktu untuk bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah, melanjutkan iktikaf kita mengikuti kajian ilmu, insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah kita. Yang lebih penting kita syukuri adalah masih bersemayamnya iman dan Islam di dalam sanubari kita. Semoga Allah menjaga iman Islam kita, menjaga iman Islam keluarga kita di rumah, dan anak keturunan kita tetap memegang ajaran Islam dengan teguh. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama, dan untuk seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Para jamaah, sebelum kita memasuki kajian hadis, mohon keikhlasannya kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan kepada saudara kita jamaah Masjid At-Taubah yang saat ini sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Hermina Ciputat, yaitu Bapak Kurniawan Hakim, atau nama debekennya Pak Iwan, ya. Mudah-mudahan beliau segera diberikan kesehatan dan diangkat penyakitnya, dan bisa melaksanakan sholat berjamaah lagi bersama kita di sini. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa ila kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian hadis Sunan Ibnu Majah. Kali ini kita membahas bab Kitabul Fitan, kitab tentang pesan-pesan Rasulullah, adanya cobaan-cobaan bagi umat Rasulullah di akhir zaman. Subbabnya adalah bab Sawadil Azam dan bab Akhafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Babnya, subbab Sawadil Azam, nanti saya jelaskan apa itu Sawadil Azam, dan bab tentang kekhawatiran Rasulullah atas umatnya di akhir zaman ini, ya. Kekhawatiran Rasulullah atas kita. Apakah kita masih bisa menjaga kemurnian ajaran agama kita? Apakah kita menjadi umat Rasulullah yang selamat dunia dan akhirat? Mari kita baca nomor hadisnya 3950. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abbas ibnu Utsman ad-Dimashqi, hadatsana Walid ibnu Muslim, hadatsana Mu'an ibnu Rifa'ah as-Salami, hadatsani Abu Khalafil al-A'ma qala sami'tu Anas ibnu Malik yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati la tajtami'u 'ala ad-dhalalah, innal ummati la tajtami'u 'ala ad-dhalalah, fa idza ra'aytum ikhtilafan fa 'alaykum bis-sawadil a'zam
Ini hadis yang singkat ya Bapak-bapak sekalian, dan para dai itu sering menyampaikan hadis ini walaupun tanpa penjelasan. Karena tanpa penjelasan akhirnya umat jadi bingung. Kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Abbas ibnu Utsman ad-Dimashqi, meriwayatkan kepada kami Walid ibnu Muslim, meriwayatkan kepada kami Mu'an ibnu Rifa'ah as-Salami, meriwayatkan kepadaku Abu Khalafi al-A'ma. Dia berkata, si Abu Khalaf ini, aku mendengar Anas bin Malik, sahabat Rasulullah, sahabat Saghir, berkata, Anas bin Malik bilang, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Inna ummati, sesungguhnya umatku, kata Rasulullah ini, la tajtama'u 'ala dhalalah, umatku itu tidak akan berkumpul, bersekutu, berkolaborasi untuk kesesatan, kata Rasulullah ini ya. Sesungguhnya umatku tidak akan bekerja sama, berkolaborasi untuk kesesatan. Fa idza ra'aitumu ikhtilafan, jadi nanti kalau di akhir zaman, sekarang ini maksudnya nih kita, apabila kita menjumpai perselisihan di antara umat, fa'alaikum, maka wajib atas kalian semua, bisawadil a'zam, bersama atau mengikuti kaum sawadil a'zam, kelompok orang Islam yang terbanyak. Ini udah sering dengar kan? Ustadz kan sering banget nih ngomong, umat Islam itu, umat Rasulullah itu la tajma'u 'ala dhalalah, tidak akan bersatu, berkumpul, bersepakat untuk membuat kesesatan. Maka apabila umat Islam menemui perselisihan antara beberapa kelompok atau dua kelompok, ikutlah di kelompok yang terbanyak, karena yang terbanyak itu tidak mungkin bersepakat untuk membuat kesesatan. Di masa itu ya, ngomongnya di masa 14 tahun yang silam, 14 abad yang silam. Tapi kalau di masa sekarang tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Justru untuk membuat kesesatan itu mereka berkelompok, apalagi di era digital, ya enggak Pak? Untuk menyesatkan masyarakat, menyesatkan umat, bikin dulu skenario, bayar buzzer, satu buzzer itu pegang 100 sampai 200 akun, 10 buzzer aja udah 2000 akun di media sosial. Bayar influencernya artis, bayar media, kumpulin aktivis, bikin diskusi-diskusi untuk mendukung kesesatan. Ya, Bapak baca berita tidak? Ada pengacara, advokat yang sedang membela koruptor kasus timah, tambang timah, kasus besar yang ditangani 2 orang itu, yang suka di TV tuh, yang suka di media sosial tuh, salah satu yang cowok itu, yang kalau lagi ngomong tuh begini-begini tuh pengacaranya, bukan pengacara yang populer, yang satu lagi suka pakai topi pelaut itu. Satu, kasusnya Ronald Tanur dia tanganin juga. Terus kasus suap hakim yang 60 miliar dia yang tangani juga itu dia bikin kelompok-kelompok aktivis untuk diskusi ngejelek-jelekin Kejaksaan Agung, karena Kejaksaan Agung sedang menangani kasus-kasus besar, mempengaruhi opini masyarakat, ya, seperti itu contohnya. Bayar media televisi, bikin diskusi-diskusi, jadi akhirnya yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Sekarang itu koruptor itu demen banget itu ngedeketin ulama, terutama ulama yang banyak jamaahnya, yang banyak pengikutnya. Ya, ada lagi satu kasus yang sangat populer nih, kasus pagar laut di Tangerang.
yang sekarang sudah hilang, tiup angin, pelakunya pun udah dibebasin, si Rullah Kohot itu, Arsin, itu kan merampas tanah masyarakat, lalu bayar media untuk mendukung cerita begini begitu, bayar aktivis untuk mengintimidasi masyarakat, akhirnya banyak yang mendukung. Yang lebih parah lagi, manggil ulama. Ulamanya ulama sangat terkenal, ilmunya tinggi, mantan pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia. Datang ulama itu ke lokasi, tidak melanggar hukum, ini pagar laut ini tidak menyengsarakan masyarakat, dia bilang, harus kita dukung. Saya sedih sekali tuh ngeliat ulama itu. Saya sampai penasaran, pengen nanya itu amplopnya berapa sih dulu dikasih, sampai sebegitunya mengkhianati bangsa sendiri gitu ya. Terus sampai nanti Bapak baca itu ya, sampai menyampaikan itu hukum Ihya'ul Awad, Ihya'ul Mawad. Baca nggak Pak? Bapak ngerti nggak Ihya'ul Mawad? Si ulama besar ini, besar banget lah, pinter lah, ilmunya tinggi lah. Saya sering dengerin kajian-kajiannya, ilmu wawasannya luas. Sampai dia bilang, oh tidak apa-apa ini, PIK 2 ini tidak ada masalah, tidak melanggar aturan, tidak menyengsarakan masyarakat, karena ini sesuai dengan kaidah ajaran Islam dalam hukum fikih bab Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad itu mengelola tanah yang terbengkalai. Mawad itu artinya tanah, ihya itu artinya hidup. Ihya'ul Mawad menghidupkan kembali tanah yang mati. Lalu pengikut-pengikutnya ikut-ikutan, oh ya itu yang dilakukan oleh si Aguan and the gang itu sesuai dengan ajaran Islam, Ihya'ul Mawad. Allah Karim. Nanti Bapak baca-baca di Google ya Pak, Ihya'ul Mawad itu apa, syaratnya bagaimana. Dalam kaidah fikih klasik, dalam aturan hukum fikih klasik, Ihya'ul Mawad itu memang ada dan dibolehkan, dibenarkan, tapi ada 4 syarat utama. Yang pertama, yang boleh mengelola lahan di negeri yang mayoritas muslim, lahannya lahan terbengkalai ya, bukan lahan yang ada penghuninya atau ada yang mengelola terlebih dahulu. Itu yang boleh mengelola lahan itu adalah orang Islam. Kalau menurut kaidah itu, hukum itu syaratnya. Yang kedua, lahan yang dikelola itu lahan yang benar-benar tidak ada yang mengelola sebelumnya, apalagi ada yang punya. Bapak pergi kalau ke pantai utara Tangerang itu semuanya ada nelayannya Pak. Ada tambak udang, tambak bandeng. Jangankan sekarang, dari tahun 84, umur saya masih 10 tahun, saya itu udah mancing di Tanjung Kait, udah mancing saya di Teluk Naga, udah mancing di Tanjung Pasir. Itu kehidupan para nelayan tradisional, orang pribumi asli. Digusur, diintimidasi sama preman, mau dibikin PIK 2. Nanti kalau udah digusur, yang tinggal itu apa orang pribumi? Nggak ada Pak. Bapak cek aja PIK 1 kalau nggak percaya. PIK 1 saya ikutin dari awal. Waktu saya kuliah saya termasuk yang menentang itu, karena ada penghancuran lahan bakau di sana. Ya, nggak ada. Bapak datang ke sana. Makanan halal juga susah dicari di PIK 1 itu. Mau dibangun PIK 2 seperti itu, makin hancurlah negeri kita, makin terpinggirlah kaum pribumi, orang-orang muslim. Lalu yang ketiga, Ihya'ul Mawad itu lahan yang dikelola itu benar-benar untuk dipakai untuk kepentingan umum. Laguan itu apa pakai buat kepentingan umum? Nggak bakal dijual itu ke investor. Yang keempat, itu Ihya'ul Mawad syaratnya dikelola, lahan yang dikelola itu sesuai dengan syariat Islam. Ini yang mau ngelola Aguan sama Antoni Salim, apa mereka ngerti syariat Islam? Tapi ada ulama besar banget itu, ulama yang bilang nggak masalah ini yang dilakukan oleh PIK 2, ini Ihya'ul Mawad sesuai dengan hukum Ihya'ul Mawad. Allah Karim, saya bilang. Saya pengen datang ke rumahnya itu, saya pengen tanya, lu dikasih amplop berapa sih sama Aguan, lu sampai sebegitunya mengkhianati bangsa sendiri. Saya ya, banyak ustadz-ustadz yang jadi dajjal di akhir zaman ini, hati-hati ya Pak, sebegitunya banget gitu ya.
udah tua pula, udah dikit lagi mati. Kalau yang ngomong ustadz muda sih masih mending, mungkin masa hidupnya masih panjang. Ini dikit lagi mati, udah penyakitan, mau dimakan pakai apa itu? Mau dimakan bagaimana itu duit? Jadi kembali ke Sawadil Azam. Kan para ustadz, para dai sering menyampaikan, kalau terjadi perselisihan, terjadi perbedaan macam-macam di antara umat Islam, ikutlah kepada kaum yang terbanyak. Cuma para dai itu tidak menjelaskan yang terbanyak itu yang seperti apa. Kalau sekarang ini yang terbanyak bias, terbanyak itu bisa hasil rekayasa, terbanyak itu bisa hasil kolaborasi jahat, apalagi di era digital itu ya. Nah, kalau kita bicara ayat Al-Quran, kita harus bahas tafsirnya, harus paham tafsirnya. Kalau kita bicara hadis, minimal kita harus tahu syarahnya. Syarah itu adalah penjelasan para ulama hadis yang mengerti tentang hadis itu. Karena jarak kita bersama dengan Rasulullah itu jauh, 14 abad, apa yang disampaikan oleh Rasulullah belum tentu kita langsung bisa pahami. Jangankan nas bahasa Arabnya, terjemahannya aja kalau kita baca belum tentu kita paham. Itu ya. Yang paling mudah itu kita baca syarahnya. Apa sih itu kaum yang terbanyak? Yang seperti apa kriterianya? Itu ya. Nah, Imam Suyuti sudah mensyarahkan hadis ini. Kira-kira artinya begini: Sawadil Azam ayyul jama'atil katsirah. Dari jumlah dia adalah kelompok yang terbanyak. Fa inna infaqahim aqrabu ilal jamaah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang memahami hukum agama secara umum. Qala Suyuti fi tafsiri Sawadil Azam. Demikian perkataan Imam Suyuti dalam tafsir, dalam memaknai kalimat kaum yang terbanyak. Ayyul jama'atin nasi wa ma'zamihim alladzina yajtama'una ala sulukin nahjil mustaqim. Ini yang terpenting. Imam Suyuti mengatakan kalau ada perselisihan di antara umat Islam, memang Rasulullah mengatakan ikut di kelompok yang terbanyak pendapatnya. Tetapi yang terbanyak itu adalah alladzina yajtama'una ala sulukil nahjil mustaqim, yaitu kaum yang berkumpul tetapi suluk, orang yang mencari, menyelusuri, yang meniti nahjil mustaqim, mendekati ke arah jalan yang benar. Kira-kira begitu kata Imam Suyuti dalam penjelasan hadis Sawadil Azam. Jadi bukan cuma kelompok yang banyak itu belum tentu benar. Karena zaman sekarang untuk memperbanyak pendapat gampang, tinggal bayar buzzer, bayar influencer, beres. Pengaruhi media, kalau yang menentang tinggal dibungkam, ditangkap-tangkepin gitu ya, selesai. Jadi deh dia mayoritas, tapi salah gitu loh, bukan benar. Maka dari itu kita umat Islam itu harus cerdas ya. Kalau sekali lagi saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian, kalau hadis itu baca syarahnya, penjelasannya para ulama hadis. Kalau tafsir itu baca penjelasan para ulama. Kalau ayat Al-Quran itu baca tafsirnya dari para mufassirin ya, jangan ditelan mentah-mentah gitu ya. Itu tentang bab Sawadil Azam, kelompok umat Islam yang terbesar. Apabila terjadi perselisihan di akhir zaman, maka kita mengikut yang terbesar. Tapi yang terbesar itu adalah yang benar, jangan yang kagak benar. Berikutnya adalah hadis nomor 3951. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair wa Ali ibnu Muhammad qala hadatsana Abu Muawiyah an A'mas an Raja al-Ansari an Abdullah ibnu Shaddad ibnu Hadi an Mu'az ibnu Jabal qala Sala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman salatan fa'atala fiha falama insarafa qulna au qalu ya Rasulullah ya Rasulullah atalta yawman salata
qala inni sholaitu sholatan raqbatin wa ruhbatin sa'atullahu azza wa jallil ummati salasan fa'atani isnataini wa rada alayya wahidatan sa'altahu ayusallata alaihim aduwan min ghairihim fa'ataniha wa sa'altuhu an la yuhlikum garafan fa'ataniha wa sa'altuhu ayaj'ala ba'suhum bainahum faradaha alayya. Nah, ini penting Pak, pelajaran buat kita. Kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair dari Ali ibnu Muhammad, dia berkata meriwayatkan kepada kami Abu Muawiyah dari A'mas, dari Raja al-Ansari, dari Abdullah ibnu Shaddad ibnu Hadi, dari Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal berkata, pada satu hari salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, pada satu hari Rasulullah itu salat bersama kami gitu ya, yauman salatan fa'atala fiha, tetapi dalam sujudnya, dalam sujud Rasulullah itu salat panjang sekali, nggak bangun-bangun. Falama insarafa, lalu setelah selesai sholat, kulna, kami berkata, atau qalu, atau mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atau tayyawma sholatan, ya, si jamaahnya sahabat Rasulullah berkata, ya Rasulullah, kok hari ini anda itu sholatnya panjang, doanya panjang di dalam sujud. Qala, Rasulullah berkata, inni sholaitu sholatan raghbatin wa rahbatin. Tadi waktu sujud aku itu berdoa kepada Allah dalam sholatku dengan penuh harapan dan kekhawatiran. Raghbatin wa rahbatin. Jadi pada saat sujud Rasulullah itu sujudnya panjang sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok tumben nih hari sholatnya sujudnya panjang banget? Rasulullah bilang, inni sholaitu sholatan raqabatin wa rahbatin. Tadi pada saat sholat saya memohon dengan penuh harapan dan kekhawatiran kepada Allah. Sa'atullahu azza wa jal, aku meminta kepada Allah azza wa jalla lil ummati, untuk umatku, salasan, 3 hal. Jadi Rasulullah meminta kepada Allah, berdoa dalam sujudnya untuk umatnya 3 hal. Apa itu? Fa'atani isnataini warada alayya wahidatan. Rasulullah minta 3 doa, 3 hal, tetapi yang dikabulkan oleh Allah cuma 2. Warada alayya, dan dikembalikan kepadaku 1. Artinya 1 waktu itu belum dikabulkan. Apa itu yang 2 yang dikabulkan? Sa'atuhu ala yusallata alaihim aduwan min ghairihim. Rasulullah berdoa meminta agar umatnya tidak dibinasakan oleh musuh-musuhnya. Fa'ataniha, dan doa itu dikabulkan oleh Allah, ya. Jadi umat Islam itu tidak akan bisa dibinasakan oleh musuh-musuh Islam sampai akhir zaman, karena itu doanya Rasulullah. Tapi kalau yang kecil-kecil diintimidasi, dihancurkan, diusir dari negerinya, ada seperti di Palestina gitu ya. Tapi secara umum tidak bisa, karena itu doa permohonan Rasulullah kepada Allah dan itu dikabulkan. Wasa'atuhu ayuhlikuhum gharafan. Rasulullah memohon kepada Allah agar umatnya itu tidak dihukum oleh Allah dengan cara dibenamkan ke dalam perut bumi. Fa'ataniha, dan Allah mengabulkan. Seperti dibenamkan ke dalam perut bumi itu kasusnya seperti Qarun. Ya, Qarun itu kan dibenamkan ke dalam perut bumi, itu dihukum oleh Allah. Nanti Bapak baca kisahnya dalam surah Al-Qasas. Ada tuh cerita tentang Qarun. Jadi 2 hal. Rasulullah meminta 3 hal, memohon doa kepada Allah, yang
ijabah oleh Allah cuma dua, yaitu Rasulullah memohon supaya umat Islam, umatnya Rasulullah tidak dibinasakan oleh musuh-musuhnya. Allah mengabulkan. Rasulullah meminta supaya umatnya itu kalau dia salah, kalau mereka salah tidak dihukum seperti Allah menghukum Qarun, ya. Dan Allah mengabulkan permohonan Rasulullah. Rasulullah itu sangat sayang kepada umatnya, ya, sayang kepada kita, ya. Wa sa'atuhu ayaj'ala ba'suhum bainahum faradaha alayya. Cuma yang ketiga itu permohonan Rasulullah adalah Rasulullah memohon agar umatnya tidak saling bermusuhan, tetapi permohonan itu farada alayya, dikembalikan kepadaku. Ya, yang ini belum dikabulkan oleh Allah nih, makanya umat Islam pada bermusuhan satu sama lain, ya. Tapi permusuhan umat Islam satu sama lain itu sesungguhnya cobaan, ya. Ribut aja di mana-mana, ya, apalagi di Timur Tengah itu. Sampai tidak jelas siapa yang berantem dengan siapa yang benar, ya. Si A, kelompok A lawan kelompok B lawan kelompok C, gitu, ya. Demikian pula terjadi di Palestina, ya. Tapi nanti ada penjelasannya dalam hadis yang berbeda, dalam hadis yang lain. Ada yang memihak orang-orang kafir, ada yang memihak orang-orang musyrik, memusuhi saudaranya sendiri, tapi itu memang ada penjelasannya. Maka dari itu, karena cuma dua hal waktu itu Rasulullah memohon kepada Allah yang langsung dikabulkan, yang satu tidak langsung dikabulkan oleh Allah, ya sampai hari ini umat Islam masih suka ribut, suka berantem, memperebutkan urusan duniawi, memperebutkan kekuasaan. Tetapi ada penjelasannya, ada syarahnya. Maksudnya tidak dikabulkan itu dikembalikan kepada Rasulullah lagi adalah faradaha alayya wa fihi alla istajabatan bi'ta'i aini da'ulahu lasabbit kullihim. Maksudnya adalah memang pada saat itu Allah tidak mengijabah seluruh doa Rasulullah, balqat tatakhallafu ma'a tahqiqi syara'atil du'a, tetapi itu tidak berhubungan langsung dengan tidak berhubungan langsung dengan syarat-syarat diterimanya doa. Kalau syarat-syarat diterimanya doa pasti Rasulullah memenuhi kriteria itu. Cuma itu kata penjelasan hadis ini, permohonan itu ditunda untuk dikabulkan, bukan ditolak. Jadi tidak ada alasan kita mengatakan ya memang permohonan Rasulullah agar umat Islam itu tidak saling bermusuhan ditolak oleh Allah, tidak diijabah, maka sampai hari ini umat Islam saling bermusuhan. Saya sekali lagi mengatakan, ya Pak, pesan-pesan Rasulullah untuk umatnya yang berhubungan dengan fitnah akhir zaman itu adalah supaya tidak terjadi. Ini saya ulangi lagi, bukan membiarkannya terjadi. Paham ya Pak? Satu hadis berikutnya adalah, hadisnya agak panjang kalau ini, tapi saya singkat saja. Hadasana Hisham ibnu Ammar, hadasana Muhammad ibnu Shu'aib, hadasana Saburah, hadasana Sa'id ibnu Bashir an Qatadah annahu jada'ahum an Abi Khilabah al-Jarami an Abdullah ibn Zaid an Abi Asma Arahami an Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala zuwayyat li ala Allah hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibiha wa utitul kanzaini asfari wa abyad, asfari au ahmar wa abiyat. Wa qila li inna malakati ila haitsu zuwid laka in sa'atuhu Allahu azza wa jalla salasan alla yusalata ala ummati ju'an fayuhlikuhum bihi ammatin wa an la yalbisuhum siya'an wa yudhiqi ba'duhum ba'sal ba'din wa innahu qila li idza qadaitu qada'an fala marada lahu inni lan asalata ala umatika ju'an fayuhlikuhum bihi wa la ajma'a alaihi man baina
aqtariha hatta yaqdi ba'duhum ba'dan wa yaqtulu ba'duhum ba'dan wa idza wudi'a sayfu fil ummati fala yarfa'u anhum ila yaumil qiyamah wa inna mimma atakhafu ala ummati anu ammatan mudilin wa sata'budu qabailu min ummati usanin. Saya ulang ya Pak, karena ini bagian yang penting. Wa inna mimma atakhafu ala ummati awamatun mudilin wa sata'budu qabailu min ummati usanin wa satalhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa inna baina yaday is-sa'ah dajjali kadabina qariban min salasina kulluhum yaz'umu annahu nabi wa la yazala ta'ifatu min ummati alal haqqu munsirin la yaduruhum min khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Kira-kira artinya begini, Rasulullah itu ditunjukkan oleh Allah seluruh isi dunia ini, lalu Rasulullah itu ditawarkan kesenangan dunia, tapi Rasulullah menolak itu semua. Lalu Rasulullah malah meminta kepada Allah, wa inni sa'altullahu azza wa jal salasan. Kata, kira-kira artinya Rasulullah, aku tidak butuh tuh yang begitu-begituan, ahmar wa abiyat, yakni zahabi wal fidah, yaitu emas dan perak. Aku tidak butuh tuh harta yang berupa emas dan perak, kata Rasulullah. Itulah mulianya seorang Rasul ya. Yang aku butuhkan, yang aku pengen gitu, kata Rasulullah, inni sa'atuhu wahu azza wa jal salasan. Yang aku pengen hari ini, aku meminta 3 hal atas umatku, kata Rasulullah. Allah yusalata ala ummati ju'an fayuhlikuhum bihi amatan. Itu emas dan perak itu saya tidak butuh ya Allah, kata Rasulullah. Yang aku pengen adalah, aku pengen agar umatku itu tidak dilanda kelaparan, tidak dilanda kemiskinan. Yang ada umat Rasulullah itu suka memiskinkan diri, padahal Rasulullah berdoa supaya umatnya tidak dilanda kemiskinan, sehingga kemiskinan itu membuat mereka menjadi binasa. 1. Wa an yalbisahum syia'an yuziqa ba'duhum ba'sal ba'din. Aku menginginkan umatku itu tidak terpengaruh, tidak ikut-ikutan kelompok-kelompok yang saling berperang, yang saling membinasakan sehingga mereka hancur. Yang kedua, lalu wa innahu qila li wa idza khadaitu khada'i faradalahu. Yang sebelum Allah ngomong begini, yang ketiga Rasulullah mohon supaya umat Rasulullah itu tidak dibinasakan oleh musuh-musuhnya. Lalu Allah mengatakan, apabila aku telah menetapkan ketentuan maka tidak ada yang bisa menolak, kata Allah. Tetapi wa inna lan asalata ala ummataka ju'an wa yuhlikum fiha. Tetapi tenang, kata Allah, aku akan mengabulkan permohonanmu bahwa umatmu tidak akan binasa karena kelaparan, karena hidup miskin dan lain-lain. Wala ajma'u alaihim min baini aqtariha hatta ya'ni ba'duhum ba'dan. Dan aku akan menjaga umatmu Muhammad agar mereka tidak ikut-ikutan saling berperang, satu kaum yang saling berperang sehingga saling menumpas dan membinasakan. Wa yaqtulu ba'duhum ba'dan, dan tidak saling membunuh satu sama lain. Lalu Rasulullah melanjutkan kata-katanya, nah ini bagian yang penting. Wa inna mimma atakhafu ala ummati. Dan yang Rasulullah ini ceritanya lagi ngadu kepada Allah ya. Dan yang aku khawatirkan atas umatku, kurang lebih gitu ya. Ini pelajaran bagi kita. Umatan mudilin. Yang pertama yang dikhawatirkan oleh Rasulullah atas umatnya adalah mereka dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang sesat.
pemimpin yang cinta dunia. Ya, sekarang udah terjadi ya Pak. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah terhadap umatnya. Yang kedua, wasata'budu qabaila min ummati usanin. Yang aku khawatirkan dari umatku adalah ada kelompok-kelompok yang menyembah berhala. Berhalanya sekarang adalah cuan ya, bukan lagi patung. Itu loh tadi tuh Ustadz yang tadi saya ceritain tuh, yang bela-bela konglomerat menegasikan nasib bangsa sendiri demi amplop. Itu amplop tuh berhala itu ya. Makanya saya tuh berkali-kali mengatakan alhamdulillah kalau jadi ustadz itu nyari duit sendiri. Ustadz yang ngejar-ngejar amplop jual-jual ayat Allah itu ustadz yang nggak bisa nyari duit, nggak bisa kerja, makanya jual-jual ayat ya. Yang ketiga, wasatal haqqu qabailu min ummati bil musyrikin. Nah ini udah terjadi nih, lihat aja tuh di Saudi Arabia. Yang aku khawatirkan adalah umatku bersatu dengan sebagian umatku, qabail ya, sebagian umatku bersatu dengan orang-orang musyrik. Nah lihat itu, Saudi Arabia, Jordan, Uni Emirat Arab, ini Palestina lagi berjuang melawan Israel. Arab Saudi ngirim minyak ke Israel, Uni Emirat Arab suplai minyak ke Israel, Yordania kirim bahan pertanian ke Israel, Mesir kirim bahan-bahan kebutuhan hari-hari ke Israel. Jadi yang ngedukung Pak Israel siapa? Yaitu orang-orang muslim itu, seperti disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis, bersatu sama orang-orang musyrik ya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, satalahul qabailu min ummati bil musyrikin. Ada sebagian umat Rasulullah itu yang dikhawatirkan bersatu bergabung sama orang-orang musyrik, termasuk yang ustadz-ustadz amplop tadi itu. Kalau amplop nerima ceramah nggak apa-apa, itu sah bisyarah, tapi bukan menjadi pendukung orang-orang zalim lalu mengeluarkan statement hukum Islam. Kan kasihan Pak, umat itu nggak ngerti apa-apa, betul nggak Pak? Oh ini si kiai bilang, oh ini Ihyaul Mawad, ini sah menurut hukum Islam. Yang orang-orang awam tuh bilang, oh ya sah ya Pak Kiai, ya udah deh kami ikut. Kasihan itu umat Islam dibohongin ya. Tapi kata Rasulullah, ada walan tazala ta'ifatu min ummati 'alal haqqi munsirin la yaduruhum min khalafahum hatta ya'ti amrullah. Akan ada satu kelompok umatku yang tidak bisa digoyahkan, tidak bisa disesatkan. Dia akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah sampai datangnya hari kiamat. Yang terakhir, hadis ini juga penting. Rasulullah kurang lebih berkata begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitanan yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yamsi kafiran illa man ahya'allahu bi ilmi. Akan datang masa-masa yang penuh dengan fitnah. Pagi hari seseorang masih mukmin, sore dia kafir. Illa man ahyahu bihi ilmu, kecuali orang-orang mukmin yang hidup dengan ilmu, mereka tidak akan bisa terkena fitnah, tidak akan tergoyahkan iman dan Islamnya ya. Bapak-bapak sekalian, mulai sekarang orang Islam itu harus pintar, wawasannya harus luas. Selain pintar juga jangan cuma menguasai ilmu agama, kuasai seluruh ilmu supaya kita tuh nggak dibohongin ya. Umat Islam dibohongin mulu karena nggak ngerti apa-apa ya. Udah ilmu agama nggak paham, ilmu umum juga nggak paham lagi. Saya kira begitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.